Aduh. Juga ini sarungan nih hari ini. Malum. Tiap hari kan kita harus ngeronda nih nontonin pertandingan bergengsi, ya kan? Yang urusannya sama siapa yang akan menjadi pucuk di persepak bola dunia. Perhelatan. Sampai hari ini udah bisa dipastikan kalau kita akan masuk ke momen per-8 final. Minggu depan. Lewat. Iya, minggu depan ya itu udah masuk ke semifinal, perempat final, semifinal, final, bahkan udah di weekend minggu depan. Iya. Hari ini video tayang. Ini video tayang langsung. Gak pakai edit langsung. Males jatuhnya males. Masa, Jatuhnya males. editor capek. Kita harus akui Kejar tayang. kejar tayang, jatuhnya kejar tayang. Tapi dari awal kemarin setiap kali kita mulai pasti ada lagunya. Ada ya? Coba dong lagu dong. Coba dong lagu dong. Kan gue udah kemarin. Ini nembak gini nih. Baca juga. Gue nyiapin hasil analisa tuh gue nyiapin lagu juga. Iya sih, gue kan gini, kalau hasil analisa kan data, kalau gimmick kan rasa. Bener. Iya, Enggak, di green ball aja itu gue yakin di balik layar tuh Wancoy udah nyiapin Oh anjir. iya, benar. Siapin dong makanya. Ayo dong. Nah, lu jangan cuman Ayo. Ha. Tapi bener deh. Lagu gue Ice Speed. oh. Harus Ice Speed. Ini enggak ada edit nih. Kalau gua nih, Edit nih. Kalau Sembarangan nih. Kalau gua semua ikut gua. Tangan di depan. Senam nih, senam Ayo, ya. tarik ke belakang ya. Terus gitu. Oh. Gila. Mana yang di depannya mana? Alan. Susah namanya susah. Ada enggak kelihatan aja di kamera. Susah jujur nama susah. Tapi menurut gua yang kemarin sempat gua bahas juga memang Norwegia. Gak expect. Meskipun City tapi harus diakui sih. Tapi dia juga gitu kalau sama pemain Inter. Siapa? Lu kalau sama pemain Inter sama dia juga. Meskipun dia City. Meskipun City. Kalau kan meskipun Inter ya udah disebut aja. Tapi kita lihat nih kan kemarin kita udah sengaja Enggak usah lihat HP itu Iya, ada gede banget itu. di rumah kelihatan juga. Tua, matanya tua. Iya, kelihatan gila. Ini apa ya? Ini rumah baca sih. Opening 3 menit. Ada. Lagi baca. Sorry. Baca sih. Nih, 4 tim udah pasti semifinal. 4 tim udah pasti semifinal. Iya, Kalau semifinal pasti 4. Iya. Ya, kalau 3 tim Kalau 3 tim jatuhnya yang satu handicap iya. dong. kembali. Baik. Tapi di per-8 final ini sekarang mungkin akan lebih gampang buat kita ngebahas. Iya. Karena negara udah nggak dikit. Perempat final. Sekarang perempat final 8 besar. 8 besar. Iya. Per-8 tuh 16 besar. 16 besar. Enggak tahu deh. Enggak tahu Ada 8 perbedaan match. Masa di cuman 8 tim, 8 match? Kalau editor hari ini nggak pakai editan nih, gue mau yang ditusuk-tusuk. Gue mau yang gitu. Nggak usah. Cuma nggak ada. Ya masuk sekarang kita ke perempat final nih kan. Semalam bahkan udah ada yang main. Udah. Perancis, Maroko udah Dari dipastikan pulang karena udah sholat maghrib. Jujur, Maroko bahasa Arabnya di sana panggilannya maghrib. Bener. Oh, ya, Pak. Tahu aja kan. Maghrib. Maroko maghrib. Gitu. Jauh kalau bahasa Indonesia jauh. Pulang Maroko udah maghrib pulang. Jujur Perancis maju. Tuh di sini Kok maknya yang pulang? Iya, mak yang nyuruh. Mak yang nyuruh. Maknya Hakimi nyuruh pulang Hakimi, udah maghrib. Kim. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini abis ini berarti ada pertandingannya Spanyol lawan Belgia. Spanyol Belgia, abis itu ada si No. Si Inggris sama si Oh ya, Inggris dulu. Norway. Norway. Baru Argentina sama Swiss. Udah pasti Swiss ya. Insyaallah. Swiss pulang kan? Pulang. Prancis Maroko dulu ya. Dari yang udah 2 tim yang selalu gue sebut-sebut permainan paling. Iya. Kita nggak ada yang ngeraguin Prancis. Nggak ada. Tapi gue ngejagoin Prancis juara. Tapi Maroko bebek yang paling ngunggulin. Yeah. Gue cuma mengamini aja ya emang Maroko bagus. Tapi ternyata tadi malam satu babak pertama nih udah kelihatan kalau Maroko dari serang bisa-bisa. Beda kelas. Tapi baru kerasa ya ketemunya Prancis tuh beda langsung kelasnya. Gue kayak waktu yang masuk gue gini, gue kan sering banget ngomong Portugal di atas kertas gitu kan. Walaupun udah pulang nih pas di lapangan waktu ngelawan Maroko kayak yang sebenarnya Maroko Oke. bisa.
pas lawan Prancis di kertas sama di lapangan selesai. Cuman keras banget emang, Prancisnya keras juga. Di Ngotot juga ngotot. gini, ngotot dalam permainan, nggak ngotot dalam fisikal ya. Gue ngeliat, Physical juga ngotot itu kan banyak. tapi nggak separah waktu Paraguay. Paraguay. Itu mah Paraguaynya. Paraguay. Parah banget itu. Ada parah dalam Paraguay, ya parah emang. Parah. Jatuhnya parah. Parah. Gue ngeliat Doe, Olise, Dembele sama Mbappe di depan tuh beneran ngontrol banget. Gue nggak ngerti lagi. 4 jenderal tuh jatuhnya. Gila. Hitungannya sih gila sih itu. Parah. Konde sama Kone sih santai. Konde. Ya, tuh. Konde. Upamecano juga melakukan tugasnya dengan baik. Walaupun gue sebenarnya gini, sampai hydration break pertama di babak pertama itu si Masa Henderson pertama di babak kedua? Iya, hydration break kan ada di babak kedua. Iya. Nah, hydration break itu tuh sampai di hydration break serangan ke gawangnya Maroko itu udah 10 attempts. Itu sebelum penalti tapi ya? Iya, on goal 7/10. On goal. On target 7 ya kan, Hmm. attemptnya 10. Maroko 0. Iya. Berarti Kendor belum ada banget, serangan. kendor Iya. banget emang, kendor. Kerasa banget emang mereka bertahan, dan gue ngeliat banget nih yang paling beneran ngegendong tim di semalam pertandingan itu adalah Brahim Diaz sama Hakimi. Sisanya yang lain Sebenarnya sama ada faktor si Saibari nggak main sih, nggak starting. kenapa ya? Cedera. Oh, Cedera. tapi gue kemarin sempat khawatir waktu babak kedua awal mulai yang agak keras tuh backnya Maroko, si Diop. Iya. Nyikat kaki yang Mbappe, beneran diinjoknya tuh kayak besok udah nggak ada besok gitu. Lu Kan udah beneran nggak ada besok Maroko, iya besok udah nggak ada. dibunuh-bunuh. Iya. Karena ternyata emang dulu mereka main bareng di U20-nya Prancis. Iya. Tapi Diop milih untuk ngebela Maroko, sedangkan Mbappe tetap dengan jalur Mbappe sebagai diktator ya. Diamini loh sama Mbappe. Iya, jadi bercandaan buat dia. Bercandaan. Selama Paraguay aja, gue belum pernah ngelihat pemain dikasarin ketawa-ketawa satu tim. Cuma Perancis aja. Lucu. Tawa aja. Mbappe didorong-dorong. Diginin. Kayak yang ngapain sih cil gitu. Kita kasih lah. Itu habis match lucu banget ya, ada konferensi. Gue nggak tahu ya, ini kayaknya habis match ini deh. Si Brahim Diaz tuh lagi konferensi pers sama Maroko. Brahim Diaz tuh lagi ngomong, tiba-tiba berhenti. Oh iya. Ada jurnalis yang lagi berantem cuy. Lah, iya, ada ntar videonya di sini. Nggak, Wah, kan nggak diedit. Oh, yang nggak diedit. Jadi ya gue tahu. Yang si Brahim Diaz akhirnya cuma Iya, cuma duduk. terus mereka disuruh keluar. Brahim Diaz habis itu kayak ngomong apa nggak tahu, kayak malah jadi bercandaan ya. Lucu banget itu. Iya. Bisa-bisaan dia berantem ini. Itu sebenarnya Piala Dunia ini karena banyak banget dramanya, justru yang gue cari lucu-lucunya yang Iya. di luar pertandingan. Tapi- ada yang lucu kayak dari pertama Harry Kane kehilangan celana, saat yang lain cuma kehilangan sepatu sama kaos kaki, Harry Kane celana. Sama suara. I can now talk now, my voice is gone. Suara nyebar. Iya. Kayak suara nyebar. Ternyata abis Bar- interview itu dia bar- dimarahin sama teman-temannya. Lo kalau tahu kayak gitu gak usah ngomong, gila. Jangan. Ngapain ya? Don. Kenapa harus dia? Kasih ngomong. Meskipun besar ya, udah besar sekali. Loh, Salah. bukan ya. Tadi masuk ke tuh ini ya, portal ya. Salah portal tadi, oke. Nah, Cuma tadi pertandingan semalam sih makin membuktikan bahwa sebenarnya yang selalu jadi sorotan kan empat depan. Kita harus mengapresiasi dua bek tengah Prancis, Upamecano sama William Saliba. Iya, Itu Saliba. menjalankan tugasnya Oh, dengan dan Saliba nggak takut untuk naik. benar. Saliba berani untuk naik dia. Mau naik dia. Karena ternyata Nggak di pakai tengahnya takut deh. si Kone sama Rabiot juga. Diulang. Limat gue coba diulang Iya. dong. Itu anjing banget. Kone. Kone tadi lu bilang Kone sama Konde. Konde ya. Pemain gua nggak lu sebut Mana soalnya Rabiot. Rabiot mantan pemainnya Vali. Yoi. Yang waktu di garis putih hitam nggak ada gunanya. Oh jago justru di Juve jago ya. Iya. Oh iya. Jagoan dia di Juve makanya dijual. Nah, biasanya Rabiot nggak pernah jadi starter ya. Selalu jadi striker Oh, dari starter dari ya? World Cup kemarin juga starter. Rabiot sih ya, gue. Justru Gua yang oke. awal-awal kan Rabiot sama Tchouaméni. Oh ya. Awal-awal Rabiot di fase grup tuh Rabiot Tchouaméni. Iya.
Gua harus bilang kalau dua gelandang Serie A itu. ya gua harus bilang kalau Prancis ini mainnya tuh selalu efisien sama disiplin. Iya, itu kipernya Maroko juga udah berusaha keras itu. Wah, itu jago Oh, tapi jago banget coy. Bono Berusaha jago banget keras itu. semalam. Gila. Itu nggak bisa disalahin dia. Gue nonton semalam kan yang pas setiap dia nepis atau nangkep kayak gini ya. Iya. nontonnya. set langsung gue innovation. Yasin Bono jago banget itu. Parah. Banget, coy. Bono Yutu kan? Bono Yutu. Yutu ya, stuck in the moment. Tangkep nih, apaan tuh stuck in the moment? Ya, Bono Yutu nih. Dan gue harus akui babak pertama kalau kipernya bukan dia, Berat itu. Doe, Olise, Dembele, tendangan-tendangannya udah Udah aneh-aneh wow. banget. Iya, anjir. Ya gue rasa salah satu yang jadi patokan utama di Piala Dunia tuh atau gelaran-gelaran panjang kayak gini adalah stamina sama endurance si masing-masing tim yang dibawa dari awal sampai akhir sebenarnya. Bener. Itu tuh penting. Sama mental. Nah, mental pertama. Mental sih. Begitu ketemu nama gede kan orang wah jiper. Makanya kalau misalkan Brazil maju, apalagi Brazil zaman dulu, mereka mentalnya aman karena kan mereka happy. Sampai terus. Happy. Gak ada waktu itu video katanya yang di interview Kakak. Dulu kita dimarahin. Kenapa emangnya? Iya, kita dimarahin gara-gara waktu di Milan, marahin gara-gara waktu Ancelotti lagi mau masuk ke ruangan pemain, dia denger nih di satu ruangan nih ada yang isinya ketawa-ketawa doang. Oh iya bener. Ronaldo, Iya. Cafu, Kakak, Pato. ketawa-ketawa doang. Brazilian kurang ajar itu. Iya, masuk ke Kakak termasuk gue kan kayak si orang alim ini kok Si orang baik kok ikut. ya kan. Oh itu lagi mau lawan apa ya? Lupa gue. Gue juga nggak tahu lah, pokoknya tim grup lah, tim grupnya iya, Serie A lah. Cagliari kan, Iya. Sampdoria, I don't know lah ya. Terus habis itu ditanya, lu gimana sih? Lu Kenapa lu ketawa-tawa lu? Lu mau bertanding? Bos, tenang aja bos. Lu nggak tahu lawan kita siapa? Gue nggak tahu, tapi gue yakin lawan kita tahu gue siapa. Ronaldo botak, jujur. Gak salah sih. Lagi Statementnya gak salah. lagi overweight Dia waktu di zaman Ancelotti itu kan ya. di Jawa Milan. Yang begini, lu tuh udah kegemukan. Lu mesti ngurusin badan. Dia bilang gini, lu mau Ronaldonya kurus atau Ronaldonya nyetak gol? Anjay. Gue mau ya udah kita mau yang menang ya udah lu nggak usah ngatur berat badan gue. Jujur 2 gol. Jujur 2 gol dia bagus dia. Dibuktikan berarti Oh, kan dibuktikan. Dia matchnya dikit tapi golin terus. Gua Dengan badan segede gitu. Gue harus akui dia lah inspirasi gue hari ini. Enggak. Lu kan gak Ya. ngegolin. Badan lu sekarang kayak Ronaldo yang sekarang. Bukan Ronaldo pas di Milan. Yang cuma Sama-sama udah gak ngegolin. yang cuma bisa ngeliatin balon dia doang gini kan. Balon dia. Ada gue balon dia. Balon adanya. Oke. Tapi kalau misalkan kita sebelum ngomongin ke perempat final ya, sampai yang tadi ke semifinal, Kita harus bahas dulu. kita mesti bahas dulu yang sebelum-sebelumnya. Gue nggak mau bahas drama dulu, tapi salah satu yang menjadi jadi fokus utama gue adalah banyaknya kartu merah yang terjadi di pertandingan-pertandingan. Ya. Itu dan sampai ada yang namanya kutukan Azteca. Kutukan Azteca. Kenapa? Karena di setiap pertandingan di Stadion Azteca pasti ada kartu merah. Pasti. Kitikin. Yes. Udah pasti. Ada. Kemarin kebukti waktu Meksiko lawan Inggris kartu merah. Ya, walaupun ujung-ujungnya juga Meksiko tetap gak bisa megang. Hey Jude. Gila. Wah itu Jude gila banget. Hey Jude gila. Makanya gue ngerasa perempat final ya pasti sih pada akhirnya pas udah masuk ke perempat final Mulai ngotot semuanya. bukan udah kelihatan nih emang mana negara yang deserve. Udah mulai ke filter. Even though kita tahu di bagian bawah nih, di bagian yang bawah itu bukan negara-negara yang diunggulkan kecuali Argentina, ya. Tapi Swiss dengan Granit Xhaka sebagai kapten, gua rasa ternyata ngototnya dari awal fase grup sampai yang masuk ke perempat final nih mainnya emang selalu konsisten gitu loh. Mediocre tapi oke. Mediocre tapi nggak terlalu yang bisa diremehkan banget lah ibaratnya. Kejadiannya Swiss itu kan sebenarnya mirip sama Norwegia kalau menurut gua. Bukan tim yang punya pasukan di atas kertas yang bagus. Hanya 2 pemain doang, which is Sabitzer sama si Granit Xhaka. Kalau di Swiss, kalau di di Norway itu ada Odegaard sama Haaland yang paling mencolok ya. Sisanya ya udah mungkin ada yang dikenal tapi nggak yang gimana-gimana banget secara performance. Tapi ternyata 2 negara ini yang
yang bukan berarti nggak diunggulkan, tapi bukan berarti yang bagus juga, punya performance yang konsisten ketimbang tim-tim besar yang udah lewat seperti Portugal. Udah kelihatan banget ketika mereka bisa bantai-bantai, tiba-tiba nggak jelas, bantai-bantai lagi. Atau Brazil, sama kejadiannya Brazil sama Portugal ini kan dua-dua ini penjajah dan jajahannya. Iya bener. Betul. Makanya kalau misalkan gue bisa tengok ya, sebenarnya apa yang terjadi di Brazil sama Portugal ini bukti kalau nggak menentukan ketika di atas kertas pemain-pemain jago atau pemain-pemain yang berhasil di klubnya itu akhirnya membuktikan kalau di negara dikumpulkan menjadi pemain-pemain yang bisa ngebawa negaranya jadi tim yang solid. Bener. Bagus banget. Gila. Coba komentator gimana? Satu tarikan napas tuh. Iya, gila. Satu. Iya, jatuhnya ya, pemain kita nih. Nah, ngomongin juga tentang drama-drama soal Korea. Itu lewat. Kejauhan. Kalau gue mungkin lebih ke Paraguay dulu kali. Tadi kita udah sempat ngomong Paraguay. Mungkin waktu di 32 besar kita nggak banyak melihat Paraguay yang lawan Jerman ini nih kok tiba-tiba bisa menang. Kita terlalu fokus ngelihat Jerman yang tidak bermain efisien. Iya. Tidak bermain dengan maksimal ataupun maksimal tapi kok nggak punya ruang yang baik untuk bisa ngebuka serangan sampai menghasilkan gol. Ternyata setelah pertandingan Paraguay ngelawan France, kita flashback lagi ke pertandingan Paraguay yang lawan Jerman. Ternyata dia sudah melakukan itu. Ternyata sikat-sikutnya sudah dilakukan dari 32 besar. Atau mungkin jangan-jangan selama fase grup yang karena kita nggak sempat merhatiin aja banyak pertandingannya. Sebenarnya kalau dari pas lawan Jerman sih, emang Paraguay itu defense-nya solid. Tapi ada. Nah, itu pasti ada lah. Cuman nggak separah Prancis. Iya. Mungkin faktor Prancisnya kan 4 strikernya itu kan Nggak bisa dikontrol. ya. Mau defense solid apapun kayaknya mesti main kayak gitu supaya bisa setidaknya membuat satu perlawanan lah. Karena menurut gua ketika lo bermain bertahan atau terlalu bertahan, lo hanya bisa dibilang sebagai tim yang bermain negatif football. Anti football. Iya. Sedangkan ketika lo udah bermain yang kasar, kotor, ini udah masuknya dirty football, udah bukan negatif lagi. Ini udah lebih dari sekedar itu gitu. Iya. Apalagi apa bermain di drama dibantu wasit dan juga sistem VAR. Masuk kita ke drama berikutnya. Jujur bukan masalah kita akan fokus ke Argentina dengan masalah yang terjadi di 32 sampai di 16 ataupun penyusunan bagan itu di luar ini lah. Tapi menurut gua banyak pertandingan yang sebenarnya ada beberapa negara itu diuntungkan sama sistem. Iya. Terjadi di Kroasia lawan Portugal. Waktu harusnya ada tidak terjadi pelanggaran tapi malah dibilangin pelanggaran. Atau bahkan malah sistemnya ini tidak bekerja ketika seharusnya terhitung sebagai pelanggaran, tapi ya udah. Ya, itu pasti namanya pertandingan bola pasti ada yang kayak gitu. Ya, tapi mungkin karena sistem VAR ini diusung untuk memberikan keputusan yang lebih hakiki. Iya kan? Niatnya. Jadi orang tuh ekspektasinya lu giron kayak gini di VAR lo yang gini enggak. VAR. Atau mungkin jam tangan wasit yang udah banyak nih Rolex dia udah dipakai itu untuk ngasih tauin gol sama dia bisa komunikasi sebenarnya sama hakim garis kan dia udah bisa komunikasi. Iya, bilang aku sayang kamu. Bisa boleh. Kangen deh. Kok profesional. Oh, sama satu. Ini gue nggak tahu ya. Ini lu berdua sadar atau enggak? Gue yakin Bogel enggak karena Bogel nggak nonton. Ya, mana lu kebanyakan nontonnya highlight. Iya, Bogel kebetulan waktunya kalau malam susah. Kalau gue bisa malam karena gue lagi ronda jagain anak Fajar nih. Mungkin kalau enggak juga gue enggak tengah malam juga. Ada beberapa pergerakan wasit di beberapa pertandingan yang akhirnya memotong bola atau menutupi pergerakan pemain. Tapi itu kan dari dulu juga sebenarnya udah setuju. Ya. Jadi maksud gue sistem tuh kita nggak bisa nyalahin 100%. Itu happens dan itulah humanisnya sepak bola gitu. Lo nggak diatur sama robot di sini masih orang juga gitu kan. Nah sampai drama masuk ke yang lebih pelik lagi, konspirasi jatuhnya udah bukan drama, konspirasi di mana Argen FIFA menjadi poros cemoohan. Kalau gua nanggepinnya ya gini,
kita sebelum masuk ke Argentina nih, Sebelum masuk ke yang, Argentina yang dulu. lagi rame dulu, yang lagi rame banget ya. Gue mau ngebahas yang Paraguay Prancis. Paraguay Prancis. Banyak beberapa kejadian yang harusnya itu bisa diinterupsi, bukan interupsi, apa sih namanya, dipotong oleh VAR gitu. Kayak misalnya kejadian sikut menyikut lah, terus juga ada kaki nginjek kemana. Iya. Terus juga ada gue lihat satu yang si Maignan udah megang bola, Iya. ditabrak dari belakang. Tabrak dari Kayak gitu-gitu belakang, tuh iya. nggak ada yang namanya interupsi segala macam. Iya. Itu tuh menurut gue lebih, ini gue beneran ngebandingin tapi based on opinion gue. Iya. Justru menurut gue lebih parah kasusnya Paraguay Prancis dibandingkan Argentina sama Mesir. Banget. Karena Iya. menurut gue kalau kita ngomongin Argentina Mesir, ini mungkin kontroversial ya, opini gue ya. Ini cuma eksklusif di sini. Emang cuma di sini dia ngomongnya. Ngomong di tempat yang lain. saya punya waktu. Iya. Lo mau beli sport golazo bagaimana? Mighty Ducks coy. Iya, dia dulu kan pemain ice hockey dia. Terus habis itu. Sampai mana tadi? Sampo. Apa? Anda siapa? Dark Windak ya. Gue sebenarnya siapa sih? Iya, ngapain sih? Apa sih? Ini kita ngapain sih? Oke. Terus Ya, jadi kalau ngelihat Argentina Mesir, sebenarnya kalau dibilang Argentina diuntungin, mungkin beberapa pendapat iya menganggap Argentina diuntungkan. Ya. Dari beberapa kejadian lah. Karena sistemnya mereka rata-rata opini yang muncul adalah membandingkan kejadian yang sama. Ya. Pasti dong. Kayak misalnya yang penaltinya Messi, ada pelanggaran sebelumnya, terus juga yang golnya yang salah dilanggar yang di kotak dilanggar penalti. tapi nggak ada Ada apa-apa, ya. Abis itu jadi gol kan di Argentina kan, kayak gitu ya oke lah, itu menurut gua nggak satu hal yang VAR tuh harus ekstrim mengintervensi. Iya, intervensi itu ya. Atau menginterupsi. Iya, memang di satu sisi ini Argentina yang memang apalagi ada Messi ya. Orang pasti yang apalagi yang kita bilang pendukungnya Ronaldo lah ya. Iya. Pasti dengan keras mengutuk. Sinis ya. Iya. Iya. Cuman di satu sisi menurut gua ada satu kondisi di mana harusnya Mesir itu tidak bisa menjaga keunggulan mereka. Iya. Gue sih lebih fokusnya ke situ. Iya. Jadi kalaupun dibilang Mesir kalah gara-gara diuntungkan FIFA ya terlalu sirkumstansial lah. Gue malah ngerasa gini, Bek. Banyak banget negara yang sekarang sudah terbukti mereka dominan di 70 menit awal. Tapi ketika digeber di 20 menit terakhir, mereka udah habis. Ya itu. Betul. Makanya Argentina bisa menang mungkin di situ. Kelebihannya Argentina adalah mereka ini mencoba untuk menjaga efisiensi yang sangat tinggi. Ya kan? Bedanya Argentina yang lawan Mesir sama yang sebelum-sebelumnya di pertandingan sebelumnya sama Cape Verde atau di fase grup adalah lawan-lawannya mereka ini nggak punya kemampuan untuk punya gol kayak Mesir. Jadi kayak potensi menang juga enggak. Tiba-tiba pas di ujung-ujung kemasukan banyak. Tiba-tiba Messi ruang kosong nggak kejaga segala macam. Padahal kalau gue lihat nih, andai kan Mesir tidak membuat gol 2, dia akan sama aja kayak Cape Verde. Dia akan sama aja sama yang lain. Terlepas dari yang drama diuntungkan segala macam. Ya. Betul. Gitu. Karena itu yang terjadi kemarin waktu kita lihat di Brazil lawan Jepang. Atau di yang paling parah menurut gue adalah Spanyol Portugal. Dua-duanya itu tuh takut kalah. Pasti. Dua-duanya takut kalah. Andai kan terjadinya di semifinal, gue rasa mereka akan lebih open. Karena udah nyampe jauh. Ini masih 3-2. Gue udah lawan Spanyol, gue udah lawan Portugal. Nahannya gila-gilaan. Kejadian lah kecolongan. Golnya Spanyol sama golnya Brazil ke Jepang itu tuh mirip. Ya. Ada open play, tarik dari atas, oper ke bawah, tiba-tiba ada Martinelli kosong, dioper lewat dari jebakan offside, gol. Itu juga yang terjadi di Mirano. Siapa yang golin sih Spanyol? Iya. Maximilian Biaggi. Iya. Ya itu yang gue lihat sebenarnya Piala Dunia ini tuh magicnya di situ. Lu bisa dominan di the whole pertandingan, tapi ketika ada satu kesempatan lu bisa pandas. Dan itu belum tentu counter attack. Nah itu makanya yang menegaskan omongan gue, bedanya Perancis sama Mesir. Perancis dengan yang keputusan wasit yang bukan tidak menguntungkan
Prancis tapi lebih ke merugikan. Iya. Tapi Prancis tetap menang gitu. Iya, jadi nggak. Mentalnya beda. Jadi yang dibahas kasarnya doang. Iya. Andaikan Prancis kalah lawan Paraguay gara-gara itu, panjang. Iya, lain cerita. Lain cerita. Cuma ya udah, kan udah menang. Udah. Nggak ada yang cedera kan? Ya udahlah. Nah, Gitu. cuman kalau menurut gue pas Argen sama siapa kemarin? Argen lawan Mesir. Nah, Argen Mesir itu, Mesirnya kan ada yang dianulir juga kan. Iya, iya. Nah, di situ menurut gue bikin faktor mentalnya pun Oh, Iya, ya. betul, dia udah walaupun 3-0 harusnya. walaupun gol yang dianulir itu adalah gol kedua. Dan nggak lama dari situ terjadilah gol lagi. Orangnya sama. Orangnya sama. Untung dia nggak buka baju lagi tuh. Kalau menurut opini gue pribadi, Merah. ya, menurut opini gue pribadi, sebenarnya andai kan gol yang itu tidak dianulir dan gol ketiga tetap terjadi, keadaan 3-0 itu nggak lebih gampang ketimbang 2-0 untuk sebuah Argentina nih untuk ngebalikin keadaan. Karena ketinggalan 3 tuh mentalnya lumayan. Ya. Iya. Tapi 2-0 buat Argentina Masih bisa oke. banget. Nah, kan tadi pas lu bilang 20 menit terakhir bisa digeber, nah itu dia tuh. banget. Gua ngeliat kok specialty-nya salah satu penyerang Argentina yang dia selalu punya keunggulan di Piala Dunia, tidak melakukan apa-apa, nggak ada fungsi. Tapi tenaganya ada terus. Lautaro Martinez. Nggak ada fungsi itu dari 2022 boleh. Ngapain dia? Tiba-tiba ngangkat piala. Itu kayak fungsi Anda. Oh, tapi kalau yang tahun ini dia asisnya lumayan. Ya oke lah. Cuma maksud gua kan akhirnya bukan mesin gol kan. Iya. Harapannya dia kan dia jadi mesin gol sebenarnya. Messi. Tapi lo nggak akan komentar kan? Iya. Enggak. Maksud gua kalau Begitu sih nggak mau komentar. kalau mau ngomongin Lautaro ya, menurut gua justru emang role-nya dia di situ buat yang hold bola sama buat ngasih umpan. Apa karena Messi. dia se-false nine itu? Kalau di Argentina kayaknya sekarang iya. Iya, Makanya kemarin kan sebenarnya waktu lawan Mesir dia tuh nggak starting. Iya, Yang dia starting dia Julian Alvarez iya. kan. Akhirnya dia baru masuk babak Betul. kedua. Nah, Dan Julian yang Alvarez bikin- ngotot banget. Iya, karena Julian Alvarez juga pengennya ngegolin gitu. Hmm. Pada akhirnya Lautaro yang bikin assist ke Enzo kan. Iya. Gue ngerasa Lautaro ini minim performance karena dia udah nggak mikirin diri sendiri. Iya. Baiknya. Kayaknya- Kalau nggak emang goblok aja kayaknya. Enggak. Kayaknya emang semua pemain Argentina begitu sih. Semua pemain bola emang harusnya ya mentalnya mikirinnya lebih ke kemenangan tim dong. Bener. Bukan mikirin Itu- ke Dan diri itu kayaknya sendiri. jadi mental pemain Argentina. Gue nggak bisa egois nih. Yang mesti egois Iya. Messi aja udah. Dan lucunya Dan adalah emang fungsinya Messi adalah itu Nggak, memang gini, deliver. dan gini loh, gue selalu ngerasa Messi dari zamannya Barca, waktu Messi masih mukanya baik-baik aja tuh rambut gondrong, ya sampai Messi akhirnya jadi bengis tatoan, gue selalu ngerasa Messi ini ngebawa positive football sebenarnya, sebagai sosok ya. Sebenarnya kan yang ngebikin Messi seakan-akan kayak penjahat banget kan media ya, salah satunya. Iya. Gue ngerasa kayak yang di tim tuh seperti kayak di Portugal sebenarnya dia dihormati, Ronaldo dihormati, Modric dihormati. Bener. Messi pun seperti itu, cuma bedanya memang ego dan gimana pembawaan tuh akan ngebawa tim lu juga. Gue ngerasa caranya Ronaldo, lu tahu Ronaldo gimana? Ayo, ya, sut kertak gitu kan. Kayak dia udah kebiasaan juga buat berjuang sendiri pun udah Iya, sedangkan nggak bisa lo kayak gitu. bisa susah. Modric juga jatuhnya gendong sih. Gendong. Gendong sih, anjir 40 tahun gendong gila lu. Parah, gendong. Mbak siapa? Yang ngegendong Mbak Modric Surik sama dia, tak gendong. yang ngegendong Modric sama Perisic. Gue harus akui ya. Orang-orang tua itu. Nah itu yang terjadi. Nah coba Bob lo ngeliatnya gimana Bob di 16 besar nih akhirnya masuk ke sekarang ke 8 besar. Lo lihat apa nih drama-drama yang terjadi nih? Wah, kalau drama gue mah positive thinking kalau gue. Yang lihat yang kalau kayak bahasa Lumar kan Prompter. udah hitam. Udah hitam. Hitam Jepang. Kalau Jepang gue sih, nggak kalah. kalau gue sih normal aja. Yang gue baca di sini prompter. apa? Yang di drama apa Bang? Dramanya Brazil kalah sih. Oh, anjing. Setuju sih gue. Tapi itu yang ngebedain Erling Haaland buat gue ya. Dia jadi penyerang tuh walaupun kan orang ada yang ngebandingin dia sama Harry Kane. Enggak usah Berani kejauhan. mundur. Bandingin sama yang musuhnya aja. Vinicius Junior sama Neymar. Toto Erling Haaland sendiri. Iya. Bisa dia carry bener tuh. Baru dia tuh carry bener. Ya gue sih ngelihat di situ juga kejadiannya Hendrik punya banyak kesempatan tapi nggak bisa. Vini justru nggak punya pergerakan karena dijaga 2 orang. Iya. Itu berat. Cuman pergerakan Erling Haaland
Anda lihat tidak pas ngegolin? Ya, Mager. Gini, Jatuhnya mager. tiba-tiba pas yang gol Jalan. kedua kan? Yang gol kedua kan? Jalan. Iya, yang gol kedua. Jalan. Boleh nih, lari dikit deh. Sundul. Gol. Itu baru namanya efisien. ya Irit, tenaganya irit. gini efisien nih sekarang banyak tadi ya, Argentina efisien. Siapa efisien, tapi kalau gue ngeliat Erling Haaland ini someone spesial yang insting sih. Insting. Emang Iya. makanya gue Saat mau lo efisien tapi lo punya insting, gila. gue mau ninggiin dia tapi dia City gitu loh, jadi agak susah gitu. Ya udahlah, gue lah yang ninggin lah, gue kan Valencia, pemain gue kan rendah semua. Masa Nah. bisa di FIFA sekarang 76. Makanya gue lihat lucu-lucunya Haaland itu adalah pas lagi pada berantem, ambil minum dia. Bener aja. Orang lagi berantem nih Brazil. Minum. Gue Kakak banget. Sibuk Kakak nih, banget. iya. sibuk nih. Gue ambil minum kiper Brazil dia. Itu juga kemarin yang gue bahas sama teman-teman di Discord dari malam. Gue lagi seneng banget nih nonton YouTuber baru. Ya kontennya lucu banget, nyenengin gitu. Siapa bang? Erling. Sumpah, YouTuber bagus aja. Masa bikin video vlog? Bikin vlog dia. Kemarin baru ngepost. Kemarin baru ngepost. Iya, kemarin. 5 juta. Tuh. Ini Itu YouTuber baru. Cuma begitu doang. Tuh. YouTuber baru tuh. Sama ngeledekin Wayne Rooney kan? Rooney, I expect you to go Euro. Aduh, emang enak oke lah. Tapi di balik positif tetap ada negatif tetap ada. Apa tuh negatif? Amerika. Oh, Colek. berita Jangan dia. colek-colek. Jatuhnya Jeremy Teti. Bakar nih calon gue. Kedatangan bintang Keren tamu. dia tamu ya. Harry Maguire. Gue ya. Harry Maguire. Boleh. Jadi kemarin juga Nanti suruh masuk aja lah. justru gue ngeliatnya malah Harry Maguire kan dia nggak kepilih ke timnas Inggris. Ya kan, dia datang New York nih. Hari ini eksklusif cuma di sini nih. Harry Maguire datang di sini. Datang ke Jaksel dia. Iya, di Sport 77 undang pemain-pemain tua, kita undang Harry Maguire. Masih aktif. Masih aktif di kantornya. Terus apa lagi, Bob? Enggak, tapi Gimana kalau- tadi Amerika ininya. Dramanya. Karena gua ngelihat di sosmed itu kalau yang lain kan biasa Argentina tadi contohnya ya. Yang goreng media aja sama netizen. Iya. Ya. Dia yang goreng siapa? Sama pembenci. Messi. Messi, Iya. supporters Ronaldo. Dia yang goreng siapa? Yang goreng Bapak Presidennya. Bang. Potus. Paling Saya- gampang potus aja, potus. Saya ngerti sport saya. Saya ngerti sport. Tapi apa itu kan? Tapi ini cuma 2 orang lari Tabrakan. kok kartu merah. Terus ternyata kartu merah itu nggak boleh tanding lagi besoknya. Wah, nggak bener ini. Kata dia Akhirnya- bagus tuh. akhirnya Kata dia, masa pemain dihukum gak boleh main untuk pertandingan yang belum dia mainkan? Bagus tuh. Bagus. Saya ngerti sport tuh. Bagus itu. Statementnya sangat baik. Gua ngerasa hak-hak prerogatif yang kayak gini yang sebenarnya mencelakai. Gak ada hak prerogatif. Ya, ini akhirnya mencelakai. Ini bukan hak prerogatif, orang dia gak ada haknya. Ya wajar lah kalau Itu dia kalau politik biasa banget anjir. kalau biasa pakai hak veto, maksud gua kan gitu. Oh, iya. Ya, tapi gua di sini justru malah ngerasa Belgia memberikan jawaban yang selama ini diragukan dari fase grup Wih bener. sampai masuk ke per 16 Gila. besar. Tadi Dari- kita pikir bakal paling 3-2 paling. Iya, dari Iya, episode kita pikir gitu. dari episode pertama gue sudah Oh, ngata-ngatain Belgia. Udah nggak ada nih Golden Age nih. Apa Udah lewat. Tiba-tiba lawan Amerika mainnya bagus banget. Ada satu faktor. Kevin De Bruyne gak main. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne gak main. Ini yang bikin orang-orang bilang, Lukaku apa fungsinya? Lukaku. Lukaku tiap main ngegolin. Terus abis itu dia ngapain? Mantan main mana itu? Apa? Inter. Mantan main. Inter, ada Chelsea, apalagi? Roma. Ini Apalagi? Hah? Tahu nggak? Tapi Shakhtar Donetsk. Chelsea. nah, tapi gue dukung sih emang pas dia di MU. Jadi Oh, gendut. MU maksud lo MU? Nggak, dia jadi gendut di MU terus ternyata pas pindah klub kan dibilang lu perut lu bermasalah, dokter di sana nggak ngasih tahu emangnya. Nah, inget kan yang tadi? Kalau Lukaku sejago itu, dia akan jawab apa tadi? Kasih tau, Be. Lu mau gua kurus apa mau gua ngegolin? Nah itu Masalahnya dia bukan R9. masalahnya, dia udah gendut nggak bisa golin. Karena ketika dia di Inter, dia muncul tuh skill baru. Apa tuh? Jadi pemain ke-12. Buat musuh. Masa bisa temennya lagi nendang, dia di depan kiper ngehalangin bola. Kenceng loh tendangannya. Kenceng loh. Gue lupa yang nendang. Tung. Final Liga Champion kan? Iya. Begitu coba. 2 kali tuh dia. Di final Asli. ada satu final lagi tuh final
Final apa ya? Conference? Ini ini apa? Piala Bang Yos. Apa UEFA sih sekarang namanya? Conference ya? UEFA. Conference yang Conference ketiga League. bukan? Europa. Europa. Iya. Oh gitu ya. Jadi buat lo Amerika memang bawa drama nih di sini. Balik lagi ke Amerika sih. Enggak, bener. Dia kan lagi Amerika Belgia. Iya, cuma ya itulah sampai UEFA bisa ngeluarin statement dia melihat keputusan ini tuh di luar batas gitu. Cuman emang selain si presidennya pun media-media Amerika pun ngebahas itu juga dan emang kayak ngegorengnya tuh seakan-akan ya apa yang dibilang Presiden Trump tuh udah bener. Kok kita dikasih kayak gitu sih? Kok kita jadi nggak bisa main mah gitu? Karena ya mungkin ada faktor Amerika sendiri kan belum terbiasa mungkin sama soccer ini kan. Iya. Dia kan biasa footballnya ya American football. Bener. Jadi Ya, kayak begitu ketemu loh ternyata kartu merah nggak boleh main lagi nih besok. Kalau kayak apa hoki kan paling Iya, penalti berapa menit cuma kan? menit dia nggak boleh main. Ya, kayak futsal, di box, di box Futsal. sebentar Iya. keluar main lagi. Futsal enggak nih? Tapi ngelihat perkembangan gue gini ya, waktu kita awal ngobrol soal Piala Dunia dari yang belum mulai sampai akhirnya kita masuk ke fase grup plus besar, kita sempat ngomong kalau anjing Piala Dunia ini melelahkan banget karena pertandingannya sangat banyak, numpuk berhari-hari, yang sehari bisa 3-4 pertandingan, Keempat. gila banget ya kan. Tapi ketika udah masuk ke fase Udah agak 16 nyantai. besar, santai nih nonton Udah enak. slow. Terus timnya juga udah lebih jelas. Nah ini yang akhirnya kita akan lebih mengerucut lagi ngomongin soal siapa pemain yang Siapa pemain? punya Chance. kontribusi, Oke. kontribusi dan menjadi nama kan gini belum ada nih omongan orang-orang sekarang adalah Piala Dunia ini belum mencetak nama-nama baru yang bisa dilihat sebagai wah ini nih sebenarnya nih kayak waktu zamannya Kolombia dengan James Rodriguez. Ya. Ya, itu belum terjadi nih di sini nih. Atau waktu kita ngelihat si nama yang nggak diunggulkan misalkan tiba-tiba Diego jadi Forlan yang udah tua, umur tiba-tiba begitu. pemain terbaik, top Jadi scorer. sekarang udah mulai bisa kelihatan kalau menurut gua. Ada beberapa nama ya kan yang bisa kita lihat walaupun ada juga yang timnya udah nggak lanjut. Siapa tuh? Ya misalkan kalau kita tengok kayak Anthony Elanga di Swedia yang ternyata dia lebih ngotot waktu di Swedia ketimbang waktu di Premier League sama satu musim. Ya. Betul. Ya walaupun di Newcastle juga dia tetap punya hasil. Punya andil. Walaupun di awal musim dia cedera. Kasih tahu Yeah. aja. Takutnya lo lupa. Nonton mainnya dia. Iya. Nonton. Iya. Dijual juga dia baru ingat. Emang udah dijual dari MU ya? Gitu gila. Jangan dikit-dikit. Udah nggak di MU ya? Udah di Elanga bukannya MU waktu itu masih muda tuh, udah nambah umurnya. Iya. Backnya Maroko ada back lu juga itu. Iya. Mas Rui. Iya. Emang ya? Nah, itulah. Amrabat Amrabat nggak ada. Amrabat main kemana ya? Main kemarin ya? Main. Akhirnya main dia. Babak kedua main. Untuk memberikan jangkar-jangkar di tengah sebenarnya. Tidak ada fungsi. Ya tapi kalau ngeliat di sini, gue harus bilang kalau Saibari, ya walaupun udah nggak lanjut lagi ya. Sampai akhirnya Saibari ini yang punya performance bagus ini dibeli Iya. sama Bayern Munchen. Jadi Mau ditaruh mana? cuma yang gini loh, Iya sih. ini yang gue suka sama saat pergantian musim liga di Eropa. Pas Ada perhelatan. ada perhelatan. Pas lagi World Cup. Iya, ini tuh kayak yang pertandingan lagi jalan di belakang market lagi bermain. Iya. Asli. Saat lo punya teman satu tim. Ya, harga-harga pada naik atau pada turun nih. Iya, tergantung dolar. Tapi kan kalau di kampung nggak pakai dolar, nggak Kagak. apa-apa. Eh? Tapi kampung mana dulu? Kampung Inggris kayak di Kampung, Pare. pare. Don't crazy. Don't crazy. Don't crazy. Oke. Yang gila. Nah, kalau ngomongin transfer banyak ya. Cuma gue akan nyorot dulu satu di sini kan tadi kita sempat ngomong kalau Norwegia itu disokong sama Erling Haaland dan juga Odegaard. Tapi ada Anthony Nusa. Ternyata dia bermain fleksibel di sisi kiri, ya kan? Yang justru malah memberikan banyak tekanan kemarin waktu lagi ngelawan Brazil. Bener. Gue ngelihat pergerakannya Nusa nih harusnya nggak bermain di tim kecil nih abis ini nih. Gue nggak tahu nih apakah dia udah masuk ke Pantauan atau belum. Cuma yang gue lihat sih sekarang kalau nggak salah di PSV ya. Ya, Leipzig. Leipzig ya, RB Leipzig. Nah,
Kalau lu lihat Hmm. pemain-pemain dari tim-tim yang tidak diunggulkan yang menonjol itu banyak dari Leipzig. Oh iya. Iya. Cuma jangan disuruh gue nyebutin, gue lupa. Eh, Salah kayak- satunya Antonio Atau Nusa, maksud gue kalau di Antonio Ntar kan ada Nusa. tambahan gitu ya. Ismail Saibari. RB Leipzig. Omar Marmus tuh di mana ya? Hah? Marmus. Marmus. Kalau Haaland juga dari Leipzig juga kan tadinya kan. Dortmund sebelum Dortmund ya. Dortmund dia kok Leipzig? Dortmund. Siapa? Haaland. Sebelum di Dortmund? Leipzig dulu. Leipzig. Bukannya dia Oh, di itu dong di Norway. Iya. Norway. Iya, Norway. Norway. Dari Norway dia. Dia sempat ke RB deh. Maksudnya RB yang di satu lagi Austria ya, Lih? Airbnb kali. Apa sih Airbnb dia? Yang di Bang Austria. Inep. Iya. Salzburg. Salzburg, RB Salzburg. bener. Salzburg. RB ya bener. Nontonnya lebih paham. Tukar anjing. Nggak fungsi nih. Enggak, maksud gua gini, masa jadi penonton sintaks error mah. Dia Lu- dia nggak fungsi. apa? Kayak anaknya. Hah? Siapa? Siapa? Yang Jangan. Oh iya. Lu Deh. edit loh, lu edit. Ya, Iya. kalau dibahas-bahas terus, Iya. ini Piala Dunia, Seperti mantap deh. tebakannya, Tebakannya. tebakan dulu. Iya, tebakan dulu. Mau enak. Negara mana Tebak-tebak. nih Apa nih? Apa tebak-tebakan nih? yang kira-kira bakal maju terus sampai angkat piala? Siapa dulu nih? Dari ujung deh, ujung sana kan gue ngelempar paling ujung. Tuh. Iya, yang sana tuh. Siapa, Mek? Nonton. Siapa yang kira-kira sampai semifinal deh, sama final? Yang juara lah. Juara deh, juara. Final boleh. aja final. Prancis Prancis ya? ya. Prancis. Di Gua atas Prancis kertas, di atas ya. lapangan Prancis masih unggul. Yang bisa ngalahin dia cuma Gua dulu. bola sih dia. Gue dulu. Marah. Marah anjir. Marah. Aneh anjing. Bebek sih marah. Edit. Masa ada? Gak ada edit kali ini, gak ada edit. Masih di. Gak ada edit ya. Editornya males. Editor. Editornya males. Editor. Syuting Jumat. Tayang Rabu. Piala dunianya udah jadi Piala Bang Jos. Udah Anjir. 10 match tuh lewat tuh. 10 match. Udah 10 match lewat. Iya, apalagi pas awal-awal kan. Iya. Ngedit telat dikit gara-gara makan nasi padang. Selesai. Selesai. Ngantuk, ngantuk. Gitu. Prancis. Gue Prancis. Prancis ya? Gue juga masih Prancis sih. Harusnya Tapi gue ngelihat ada satu yang menarik di sini. Gue nggak bilang gini. Gue pengen banget ini terjadi. Semifinal Inter. antara Gue Inggris. Gue denger Inter nih. Gue dengerin ini terjadi. Ini terjadi. Iya. Gue pengen banget ini terjadi. Semifinal antara Argentina melawan Inggris. Karena terakhir Argentina ketemu Inggris adalah gol tangan Tuhan. Oh, enggak dong. Yang paling bikin mereka awalnya jadi musuh bebuyutan kan itu. Enggak. Iya dong. Iya, setelahnya Setelahnya ketemu lagi ya. ketemu lagi yang David Beckham kartu merah. Oh, 98. 98. Jujur dia dilanggar sama si Diego kontol. Simeone. Kok beda? Enggak iya. Ini faktanya yang mana nih? Jawab. Penonton. editor? Enggak usah diedit udah. Penonton. Penonton. Diego Simeone kontol. Gue enggak suka gue sama dia. Gue personal gue. Karena menurut gue Diego Simeone sebagai pemain itu bengis. Tapi sebagai pelatih lebih ngeselin anjir. Sumpah Atletico semenjak dipegang dia mungkin emang jago. Cuma wah lo mentalitasnya paling mahal anjing emang. Apa? Bener. Pelatih paling mahal ya? Sejagat raya. Ah, Makanya dagunya makin tinggi. yang nyuruh main Ronaldo jualan semangka kan? Iya. Yang Ya. iya gila lu. Tapi ya gue harus akui Emang karakternya prestasi. dia. Karakter Tapi gitu. memang karakternya begitu. Ya sama aja kayak Gattuso kan. Kayak Ibrahimovic yang selalu ada di Selalu. pucuk iya. Selalu di atas tuh. Gue suka tuh Iya. nonton siarannya Ibrahimovic sama Thierry Henry. Oh, itu lucu banget sih. Itu lucu banget Saat, sih. ayo Zlatan silakan dibuka nih. Mana nih pemain-pemain yang akan menjadi top player nomor 2. Kok start dari nomor 2? Nomor Karena satu selalu always Zlatan. Zlatan. Nomor satu gue. Terus tulisannya tuh dipantek pakai kayu gitu. 1 di kayu, plak gitu. Terus nomor 2 sampai nomor 10 itu bisa diotak-atik gitu. Ya lu atasnya. Thierry Henry tuh cuma gini dah. Kok harus Zlatan atasnya? Gue jadi ingat ada satu momen waktu Zlatan masih di MU. Thierry Henry lagi bawain sebuah acara di YouTube. Terus dia datanglah ke training ground-nya MU. Bareng sama Zlatan berdua. Gimana nih Zlatan nih sama dia? Wah gue gini segala macam. Masuklah kita ke training camp di dalam ada lapangan kecil gitu. Terus di temboknya tuh ada gambar-gambar legend MU. Thierry Henry dengan santai. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada di situ. Zlatan Tahu jawabannya? doesn't compare with. They don't know how to draw a gun.
Mereka nggak tahu cara ngegambar dewa tuh kayak gimana. Hendry cuma geleng-geleng doang. Ini ketawa. Itu selalu terjadi loh, maksud gua. Waktu Aisha Speed main ke meja komentator itu, itu tuh Zlatan sama si Ibra tuh beneran udah kayak Zlatan sama si Ibra. Nah, itu satu orang. Zlatan sama Thierry sama si Henry tuh si Thierry sama si Zlatan Henry. tuh beneran Lu apa ya? pakai nama belakang aja kalau nggak biar gampang. Ibra sama Henry. Zlatan Ibrahimovic, Napitupulu orang Batak dia, Masa iya? Batak dia. Temen Sinaga. Iya, itu kemarin yang di Medan itu bang. Makan BPK terus berarti itu. Iya, gitulah Bapak Mi. Gitu. Nah, lu negara deh. Kalau gua negara, gua ngerasa semifinal itu harus terjadi. Nah, Dan pasti terjadi dong. Gimana sih? harus terjadi. Harapannya Harapan dia. gua. Harapannya di Argentina sama Inggris. Karena gini loh, kita kan dari tadi ngebahas Norway ini masih punya kok pemarah gua. Orang gua ngomong terus dibilangnya kok harus kok ini orang gua bilangnya pengennya gue. Kalau nanya gimana sih? Argentina sama Inggris terjadi di situ. Tapi kan pertanyaan adalah itu dari bagian bawah yang semifinal. Iya kan? Bagian atas yang terjadi kan adanya Prancis antara Prancis lawan siapa namanya Belgia atau nggak Spanyol. Ya kan? Nah, gue ngerasa di sini Spanyol ini belum maksimal, men. Belum. Spanyol sangat-sangat belum maksimal. Belgia, magicnya baru keluar. Wah. Jadi Baru sulap nih. lucu nih lucu. Buat gue lucu. Prancis obviously kesempatan mereka buat ke final nih gede banget. Tapi dua ini kira-kira bisa jaga atau enggak gue nggak tahu. Ya kan? Sedangkan di Norway lawan Inggris, gue ngerasa Norway punya sisi magis juga dengan pertandingan mereka kemarin. Light-hearted, santai, menang alhamdulillah, kalah ya udah. Iya, Norway banget. Sedangkan Inggris nih baru akhirnya nemu pace dia kayak gimana. Ini nih masih bertirungan kalau yang di bawah udahlah. Gue nggak yakin Swiss bisa sekuat itu. Karena itu juga yang terjadi saat gue ngelihat Mesir melawan Argentina. Justru 2 gol pertama Mesir itu yang bikin gue kaget, anjir Mesir bisa ternyata. Justru gue berharap Mesir menang emang tadinya. Dulu awalnya kalau lo pas mulai mungkin lo nggak berharap sama sekali, coy. Berharap aja. Pengen aja lihat Argentina yang kalah gitu. Loh kan kalau itu kan Enggak, tapi nggak by data maksud gue, nggak by data. Nah, kalau ditanya final, gue pribadi gue tetap pilih Prancis. Tapi gue selalu melihat potensi ini ada karena udah di perempat sama di semifinal apa aja bisa kejadian sih. Kroasia, Maroko. Tapi gue kalau ngeliat dari Piala sebelumnya biasanya yang juaranya itu memang yang permainannya selalu stabil. Nggak mesti bagus banget terus atau yang menangnya dikit-dikit tapi terus menang gitu. Kalau ngeliatnya, kalau dengan teori yang kayak gitu, bagian atas akan dipegang Prancis, bagian bawah akan dipegang Argentina. Benar. Setidaknya ya. Benar. Konsistensi kan mereka punya. Iya. Itu tuh Mas. Inggris pun juga sebenarnya sama. Ya. Dia nggak meyakinkan. Mainnya biasa-biasa aja, nggak yang wah. Tapi menang terus. Ya. Iya makanya tadi gue sempat sebut Kroasia karena 2018 itu terjadi di Kroasia. Benar. Stabil, tapi tiba-tiba final. Mencatur. Iya. Itu yang kejadian juga di Argentina pasca kalah sama Arab di 2022. Benar. After kalah sama Arab, Gas terus langsung. gak pernah lo ngelihat performanya itu di bawah. Gak pernah kalah. Mid atau ya udah bagus aja gitu. Main santai atau mainnya gila-gilaan gitu kan. Sedangkan Prancis dari awal dari 2022 18 Terus. Dan kalau misalkan gue bilang golden era yang Prancis step 3 tiga Piala Dunia golden era golden era semua. Emang nah itu yang membuktikan bahwa pengembangan youth development-nya Prancis tuh salah satu yang terbaik di era sekarang. 10 tahun terakhir loh. Jadi kalau misalkan kita ngomong Prancis itu elit di makanan, di fashion, sama di sepak bola, mereka bisa on itu ketimbang Italia. Ketika mereka ngomong makanan, fashion, satu lagi ternyata udah bukan bola, otomatis. Bolanya ntar dulu, coba latihan lagi. Karena gue harus akui, gue rindu Italia yang dulu. Iya. Apa itu kutukan Materazzi 2006 karena habis dari 2006 bapuknya 2010 kandas di fase grup kan 2014 nggak masuk 18 nggak masuk 2014 masuk 14 masuk 18 masuk 18 22 26 nggak masuk.
tiga Piala Dunia terakhir nggak masuk. Iya, maksud gue gini loh. Dulu tuh banyak banget nama besar yang bawa. Dan kita harus akui ketika udah masuk ke negara, even lo cuma punya 1 atau 2 nama besar, pengaruh ke tim tuh bawa Iya spirit. itu mental tadi, benar. Gue harus akui itu. Tapi kalau udah ngomongin siapa yang juara, kita balik lagi nih ke pemain. Kita punya Golden Boots sama Golden Ball. Golden Boots itu apa, Bob? Waduh, Ampuai. Sepatu mas. Berarti diartiin aja bahasa main Indonesia. bukan. Siapa yang larinya paling kencang? Siapa yang sepatunya paling bagus sampai ke final? Sepatunya sama semua, warnanya iya. pink. top scorer. Golden Ball? Pemain terbaik. Siapa yang tahun 2022 Golden Ball Messi? Golden Glove-nya Martinez. Bener. Terus Golden Boots-nya Mbappe. Iya, Betul. Kira-kira 3 itu. 3 ya? 3 itu. Gue dulu nih. Iya, Bob. Coba mau. Iya, enggak paham. Iya, paham. Coba Gue mau tahu kalau dia nggak distimulus gimana. Coba dibantu. Ada. nggak kelihatan. Lasik, katanya lasik. Lasik biar asik. Nggak, tapi kalau Enggak, dikasih teori. Nama. Iya. Teori. Kalau ngelihat dari yang udah terjadi berarti. Udah. Apa yang terjadi? Golden Ball-nya Golden Ball. Pemain terbaik. Main terbaik langsung. main terbaik tetap Messi kayaknya. Ya. Atau Haaland. Oke. Dua itu. Atau Mbappe enggak? Mbappe di Boots kayaknya. Oke. Tetap di Boots dia. Iya. Kalau kipernya susah. Karena kiper yang bertahan nggak terlalu banyak. Dapat save. Iya. Banyak yang gitu kan. Eh, Yang kayak Prancis deh contohnya kemarin ya. Kerja tuh kerja. nganggur gitu di belakang. Mau di press terus. Martinez. Lumayan. Lumayan. Tapi ya oke, nggak apa-apa itu opini. Bogel dulu. Kita nggak bisa. Kita nggak boleh Nggak boleh intervensi, nggak boleh interupsi. Jawab. Nggak bisa gue kiper. Kiper nggak bisa ya? Nggak bisa gue. Gol terbaik Mbappe. Pemain Mbappe. terbaik Messi. Kiper siapa aja terserah lah. Ya, Siapa aja terserah dah. Gua. Pemain terbaik dulu deh. Pemain terbaik menurut gua tergantung siapa yang juara. Ya, oke, menarik. Itu paling utama biasa ke situ arahnya. Tapi belum tentu. Biasanya minimal pemain terbaik tuh di Perempat. semifinal. Iya, semifinal. Minimal 5 semifinal. Yang udah ya. Kayak misalnya James Rodriguez kan cuma sampai semifinal doang tuh. Iya, iya. Juara 3 ya maksudnya. Juara 3. Kalau biar. Ngalahin Brazil. Kok ngalahin Brazil? Terus Inggris ya, waktu itu semifinal. ngalahin Brazil bener. Dikalahin Brazil dia nggak juara 4 berarti. Terus ini Diego Forlan juara 3 kan. Jadi kalau menurut gua cuma kalau berkaca dari turnamen tahun ini menurut gua kalau misalnya Argentina atau Prancis udah masuk semifinal. Kalau misalnya Argentina masuk semifinal mau mereka juara atau enggak, feeling gua Mbappe atau Messi tetap mau mereka juara atau enggak ya. Antara dua itu ya. Pun ketemu mereka akhirnya dua-duanya kalah di semifinal gitu ya, ketemu di perebutan juara 3, tetap gue rasa pemain terbaiknya salah satu dari itu. Kecuali Erling Haaland tiba-tiba juara nomor dia. Iya. Nah, bisa. Gue Bisa berubah tadi. Even akan mempengaruhi persentase buat Ballon d'Or juga tahun ini. Makanya kan pilihan gue antara Messi atau Haaland. Iya. Karena emang kalau ngeliat Haaland bisa bawa satu negaranya dia katakanlah sampai final, dapat itu harusnya. Gila sih. Gua ya, kalau Belum. Belum. Golden Boots. Wah ini juga berat nih. Lagi posisi lagi sama-sama 8 kan? 8-7. 8 kan Mbappe udah golin tadi pagi. Iya, Messi belum, Haaland belum main. Ya, sama-sama 8 berarti kan si Messi sama Mbappe kan. Harusnya Mbappe bisa 9. Harusnya. Penalti Kan kita pertama nggak ya. ngomongin harusnya. Iya. Kan lu cuma nggak boleh buat ngomong harus. Nggak boleh. Ya, Betul, namun Berat ya, Mbappe sih gua. Mbappe ya. tetap Mbappe. Tetap Mbappe gua. Mbappe. Iya, kecuali Haaland bisa ngebantai Inggris. Inggrisnya lawan? Iya. Kalau Haaland bisa ngebantai Inggris, Tapi ya balik lagi ya, siapapun yang akan menjadi lawannya Prancis, Belgia ataupun Spanyol, mereka secara performance nggak pernah di level Prancis ya emang.
Iya. belum Iya, belum Spanyol ada- yang belum Spanyol ada yang nggak lawan maksimal, yang Belgia yang baru ketemu magisnya. Tapi magis itu tuh mainnya di percentage hoki, luck level. Belgia belum ketemu tim yang Iya, kuat banget soalnya. banget, setuju. Sekarang kiper Emiliano Martinez kemarin bola 2. Gue sih pengennya ya, gue. Menyong kerja. Menyong kerja. Tapi sekalinya ada chance dia bagus deh. Makanya itu Prancis ngeselinnya gitu. Lu lagi nyerang, udah bisa ngelewatin Kone sama Rabiot, lu ketemu Saliba sama Ya. Upamecano. Betul. Ini udah lewat lu nge-shoot, ketemu Menyong. Apakah ini yang terjadi sama Victor Valdes zaman dulu di Spanyol? Victor Valdes kan nggak main. Victor Valdes. sebagai Victor kiper Valdes nomor kan 2. nggak main. Nggak, Victor Valdes sudah nggak main aja udah. Oh, salah. bisa dapet ya. Tapi kita kalau ngomongin dulu yang terjadi di Spanyol yang lagi gacor-gacor itu. Casillas. Tapi Casillas Kasih. Ya sama bener kan. tapi ya itu tadi Iya, giliran kan? satu save-nya Iya. Lu bisa megang bola ngambil bola dari Iniesta sama Xavi aja udah luar biasa gitu. Iya. Lu ngelewatin itu, lu ketemu Puyol lo Pique iya atau Nyebelin Ramos banget. Pique. iya Itu lu nge-shoot, lu punya Casillas di belakang. Iya. Sama kayak Prancis sekarang. Nyebelin banget. sebenarnya kalau kita lihat ya Iya. bahkan kalau gue lihat si Menyong Hmm. ini justru adalah versi upgrade yang sangat lebih baik ketimbang Hugo Lloris. Benar. Kapten gua. Yang berantem sama Son, berarti- yang berantem sama Son. Berarti gua kiper Mike Mignon. Menyong dia, mainnya. Itu Apa-apa. subjektif bodo Versi amat. upgrade Hugo Lloris, Kapten gue gua, ingetin kapten aja. Kapten gua dia kapten gua. Jujur, Hugo Lloris kan main namanya sama Son lagi. Kapan lagi main Milan ada yang bisa masuk semifinal? Benar. Gue Hmm. Golden Boots dulu ya. Enggak. Boleh bohong. Bebas. Nah, gue Golden Boots dulu. Kalau gue selalu percaya Mbappe masih punya potensi karena again Mbappe nggak sendirian, support sistemnya kuat banget. Iya. Dembele sama si Barcola. Olise, Polisi. Barcola juga. Cuman Bradley dia Barcola. sendiri pun bisa sebenarnya. Gini, Main bola kan 11. setelah gue pantau Mbappe yang dicap diktator dan apapun mesti oper dia, yang orang lihat di Spanyol seperti itu, di Madrid seperti itu gitu. Gue malah ngerasa Mbappe tidak se-egois itu di lapangan. Iya. Iya. Dia tuh beneran team play. Dan dan yang lucunya menurut gue adalah 4 orang yang ada di depan itu atau mungkin sampai di belakang, mostly umurnya ini nggak beda jauh. Bener. Ini bener-bener Kecuali Rabiot. ya sproutnya Prancis yang beneran ditempa dari awal sampai akhirnya sekarang jadi tim gitu. Yang impactnya adalah U20 yang barengan sama mereka pun, iya. U20 yang bareng sama mereka pun sebelumnya itu tuh nggak ada yang buruk di negara yang bukan Prancis juga. Ya, sebenarnya kalau ngomongin kayak gitu, Prancis itu skuadnya nggak pernah habis setiap satu perhelatan. Yes. Dari 2018 udah ada Mbappe, Rabiot, Yes. Lucas Digne, Yes. Lucas Fernandes. Yes. Ya walaupun Lucas Fernandes sekarang cadangan doang Iya, gitu. iya. Ya. Terus Jules Koundé dari 2022 Iya. udah ada. Kante dulu, Iya, Kante ke Kante bawah juga ke masih 2022 ada. juga ke bawah, iya kan. Kante di sini belum pernah main lagi, Bener. ya kan. Doué juga udah main Iya. kan. Jadi emang itulah yang namanya regenerasinya tuh berjalan dengan baik kayak gitu. Iya. Jadi nggak putus. nggak satu Dan- regenerasi habis selesai gitu. Dan lo lucu gak sih ketika lo ingat ya di tahun 2000-an mereka itu punya Henry Trezeguet. Iya. Ya kan. Abis itu ada siapa Benzema, sama Griezmann Giroud. sama Giroud, Iya. ya kan. Griezmann sama Benzema udahan sama Giroud, ada yang Mbappe. sekarang baru nih Mbappe dan kawan-kawan. Gue ngerasa kayak yang ini Dari Zidane. Bahkan masanya tengah kan depan, Iya. ngomongnya depan. bahkan masanya Giroud sama Benzema dan siapa Griezmann pun Mbappe udah masuk. Di 2018. Bener. Dan 2018. dan segitu dominannya dia Bener. buat anak kecil itu tuh waktu itu kan. juara. Iya. Yang Gua- bikin juara Mbappe itu justru. Gue ngerasa carry-nya Prancis di 2018-2022 memang Mbappe. Dan sekarang gue nggak bisa bilang dia carry banget. bener. Tapi justru dengan apa yang udah dibawa sama dia di 2 Piala Dunia sebelumnya, itu yang nunjukin kualitas dia akhirnya bisa dibawa di 2026. Itu untuk Golden Boots gue percaya untuk Mbappe. Oke. Ya, kalau buat goalkeeper sejujurnya gue sangat berharap dari awal ya, mungkin kedengeran bercanda Pasti. gitu. Lionel Messi. Cuma karena Udah nggak bisa. Kongo udah lewat jauh, jadi kan nggak Kenapa sih? mungkin. Nggak Kenapa mungkin. sih? Nggak mungkin.
Karena gini, Fozinja sama Lionel Messi ini adalah dua kiper yang ada di negara yang sangat tidak diunggulkan, tapi ternyata punya performance yang sangat baik. Tapi sayangnya kan nggak di carry on nih. Nah, gue ngelihat sampai di titik ini belum ada kualitas kiper yang bisa seperti mereka yang ada di per-8 atau nanti di semifinal. Makanya gue bilang susah. Di per-4 sama di semifinal nanti. Karena nggak keserang aja. Nggak keserang, banget. Itu dia makanya begitu pas. Makanya Menurut gue begitu per-8 selesai, ya. Mungkin baru kelihatan, oh ini nih ternyata nih begitu udah mulai tim-tim yang besar-besar, yang udah mulai untung-untungannya udah makin ngotot. Nah ini baru nih save-save-nya yang cantik-cantiknya nih. Andaikan. Ini kan kita ngomong andaikan ya. Kalau Mesir kemarin lanjut, kipernya bisa jadi golden glove coy. Buset itu. Gila loh. Itu jago banget sih. Gini loh, kita harus akui mainnya efisien Argentina, tapi serangannya tuh nggak ada yang jelek. Iya. Topi semua, bos. Iya. Gila. Prancis kali. Hah? Maroko kan? Bukan. Mesir, sorry. Mesir. Itu giri banget. Gua ngerasa ya udahlah, tapi emang nggak bisa juga kan. Jadi ya mungkin antara Menyong ya, atau Martinez sih masih ya. Martinez sih, walaupun gua kesel ya, tapi ya dia oke ya, mau gimana gitu. Ya itu ya makanya gue tadi juga sempat kepikiran Martinez. Courtois. Patua. Courtois sih banyak bobolan. Pickford. Pickford bagus tuh di EPL aja udah Pickford udah nggak usah yang lain. Coba kiper Norwegia yang ribut sama Neymar. Banter itu lucu banget sih itu. Neymar tai banget sih. Dia sempetnya beribut anjir udah penalti dari sebelum ngegolin consolation goal anjir. Dari sebelum ngegolin udah digituin terus. Ya tapi gue tahu lah apa namanya Brazil emang punya sisi bad boy gitu ya. Jangan juga bonitonya Dari dulu. Emang kebanyakan diisi sama anak-anak jalanan juga kan di sana. Golden ball. Ya, golden ball. Kalau gue golden ball, gue harus akui kalimatnya akan sama kayak Bebek, siapapun yang juara, golden ball-nya akan dipegang sama dia. Karena kalau yang juara antara Argentina atau misalkan si Prancis, siapapun yang ada di negara itu golden ball. Antara Messi Mbappe berarti. Yes. Atau kalau misalkan di Prancis ternyata tiba-tiba gini loh. Dembele. Michael Olise itu asis terbanyak. Iya. Apakah iya hanya dibilang lewat sentuhan yang masuk jadi gol doang? Atau jangan-jangan sentuhan yang asis juga termasuk jadi perhitungan? Kenyataannya sih seperti itu sih. Iya kan? Kenyataan biasanya gol doang. Iya makanya. Kayak Diego Forlan aja. Benar juga. Gua ngerasa possibility masih ada. Atau jangan-jangan kalau ternyata Inggris dengan Jude Bellingham-nya atau Harry Kane-nya. Nah, iya. Berarti lo nggak dukung Norway nih ya? Apa? Nggak megang Norway nih? Kalau misalkan kan tadi kita udah sepakat ya kalau Norway sampai final, Haaland ngegolin terus bisa jadi Haaland. Enggak, menurut gue lo di Norway Inggris nih lo lebih condong ke arah Inggris nih kira-kira yang bakal menang. Pengennya Norway, tapi gue tahu ada kemampuannya Inggris. Bukan. Gue tahu dari sudut pandang marketing. Dari sudut pandang marketing sih. Yang lebih mahal itu pertandingan antara Inggris sama Argentina. Iya. Karena kalau lo tahu nih pertandingan sekarang, kalau lo tonton alias lo nggak juga, setiap pertandingan mulai dari per-8 final udah mulai marketing semua tuh ya. Semua lapangan nggak pernah kosong satu tempat duduk pun. Pastilah. Full fucking full. Kira nonton mulu. Tadi malam Maroko udah gak ada pikir lapangannya Amerika ini agak aneh ya. Jadi dia ada 4 layer. Iya. Sampai atas banget yang kalau misalkan kita ngeliat dari ini bangku penonton ya. Kalau kita ngeliat dari atas nih jadi pakai yang si drone tinggi, itu tuh tinggi banget penontonnya. Ya, yang titik doang. Gini doang nih. Itu gol gak sih kayak gitu? Bahkan ya kan mereka punya itu monitor yang gede banget anjir. Nah, yang lucunya adalah kemarin terbesar sedunia aja itu ditangkap sama kameranya si pertandingan. Ada orang yang nonton di atas jujur pakai HP. Di zoom biar kelihatan di zoom dia lagi seru pelan. Karena dia mau lihat apa yang mau dia lihat. Dia nggak mau lihat dari TV doang. Pas nonton Maxstream aja mas. Nggak, gue tuh lucunya adalah gini. Karena zaman dulu juga itu terjadi. Tapi zaman dulu pakai binocular. Iya. Begini. Sekarang pintar jujur. Pakai apalagi kan kualitas HP sekarang luar biasa. Coba HP-nya iPhone
17 Pro Max Yes. kali, atau Yes. Samsung Ultra. Tapi so far akhirnya kita harus akui kalau Piala Dunia nggak pernah mengecewakan. Hmm. Terlepas dari drama ya. Ya keseruannya tetap ada. Tetap ada. Ke kontroversinya memang mewarnai, Tetap selalu ada. tetap selalu ada. Itu akan selalu mewarnai dari setiap perhelatan tuh pasti ada. Iya, sekarang gini. Sekarang gini, gue kasih ya. Kalau misalkan zaman sekarang itu VAR jadi biang kerok nih. Oh, nih gara-gara VAR. Lo bayangin ya 2010 biang kerok itu bola. Bola, lu mau nyalain apa? Maksud gue kontroversi masih ada, tapi 2010 bola. Iya, maksudnya sebelum itu pun sebelum ada Ada. VAR pun kan jadinya wasit juga nih ujung-ujungnya Iya. salahin. Gol tangan Tuhan kurang kontroversi apa? Iya. Iya kan? Itu belum ada teknologi apa-apa gitu. Iya, itu kan masih Iya. benar-benar mata wasit doang kalau mata Again, wasit setelah ada teknologi pun ternyata ya bener tetap manusia yang Iya. kontrol, nggak bisa. Kita lupain si kontroversi sama konspirasi yang di belakang layar FIFA dulu ya. Cuma yang di lapangan begitu coy. Masa lu makin kesini nanti wasit pakai AI kan nggak mungkin. Iya. Masa apakah itu pelanggaran? Apabila nanti ada pelanggaran tolong disebutkan ya. Masa gitu? Masa di prompting? Tapi gue hari ini harus akui gue nggak akan kentut. Jadi kita Udah, tutup udah lah. hari ini. Terima kasih.